Semua orang bisa membangun gelarnya sebagai ustadz atau pengajar. Pertanyaannya, apakah ustadz atau pengajar ini mempunyai kelayakan untuk mengajar? Kan begitu. Semua orang bisa berbicara matematika. Semua orang bisa lah, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4 itu bisa. Tetapi apakah dia mempunyai kelayakan di dalam mengajar matematika? Kan begitu. Mas Denny melihat juga nggak fenomena anak muda milenial hijrah akhir-akhir ini? Ada apa sih sebenarnya? Ada apa sih sebenarnya? Itu kan pertanyaannya. Sebenarnya buat saya, ini bukan masalah anak muda atau yang sudah tidak muda ya. Tapi fenomena hijrah ini ada banyak di beberapa tempat, terutama di wilayah perkotaan sebenarnya. Karena kalau di wilayah pedesaan itu biasanya sudah dikuasai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, masyarakat perkotaannya nih, saya jadi ingat perkataannya Kang Deddy Mulyadi dulu, mantan Bupati Purwakarta. Kalau masyarakat perkotaan ini, terutama dia bilang di Jawa Barat, itu mengalami yang namanya culture shock atau gegar budaya. Dari seorang petani, karakternya seorang petani, terus kemudian tiba-tiba dia bersentuhan dengan metropolitan, dengan keadaan kota, sehingga mereka kehilangan jati dirinya. Nah, kehilangan jati dirinya itu juga ada hubungannya dengan kehilangan sejarah awalnya. Sehingga mereka mencari siapa dia, siapa aku. Nah, kehilangan ini ada yang kemudian beberapa orang itu masuk ke wilayah agama. Nah, di wilayah agama inilah mereka menyebut dirinya sebagai kelompok hijrah. Sebenarnya konsep hijrah ini itu sudah dibangun oleh kelompok-kelompok yang mempunyai agenda politik dengan berbaju agama, seperti PKS, terus kemudian HTI, dan sekarang ini FPI. Mereka memanfaatkan situasi kekosongan atau orang-orang yang mencari jati diri ini itu dengan memampatkan agama ke dalamnya. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Yang salah adalah ketika konsep orang mencari agama ini diarahkan ke agenda politik mereka, ya kan? Terutama yang kelompok-kelompok garis keras seperti HTI, untuk membangun pasukan supaya tujuan utama mereka menjadikan negara Indonesia menjadi negara agama itu terwujud, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian disebut hijrah. Siapa yang bisa menyalahkan orang mencari agamanya? Nggak ada. Semua orang pasti akan kembali kepada fitrahnya, mencari siapa yang menciptakan dirinya. Tetapi inilah yang dibangun oleh mereka, dibelokkan untuk menjadikan orang-orang yang sedang mencari jati diri ini kepada tujuan dan agenda politik mereka. Itulah yang muncul dalam konsep-konsep hijrah, terutama kepada generasi milenial yang sudah kehilangan atau mengalami situasi gegar budaya. Mereka juga sedang mencari jati dirinya. Aku ini siapa? Bagaimana apa yang harus aku lakukan di masa depanku? Nah, inilah yang kemudian dimasukkan, dipampatkan dengan model-model ceramah oleh mereka yang mengangkat kebanggaan diri mereka, tetapi tidak mengangkat akal mereka, logika mereka dalam mencari agama, hanya kebanggaan diri. Sehingga yang dinamakan hijrah itu selalu bersifat berhubungan dengan aksesoris, yaitu pakaian, celana cingkrang, terus pakai burka. Tetapi kalau ngobrol tentang agama sama mereka, lihat aja nggak ada logikanya. Semua hanya bersifat permukaan, semua hanya bersifat pakaian. Tidak ada kedalaman-kedalaman, tidak ada filsafat di dalam pemahaman agama mereka. Hanya bersifat bahwa dogma, ini halal, ini haram, tapi mereka nggak pernah bertanya kenapa ini halal, kenapa ini haram. Mereka nggak pernah mendapatkan pendidikan atau pengetahuan seperti itu. Inilah yang disebut hijrah mereka. Hijrah dari yang tidak berpakaian hijab misalnya, menjadi orang yang berpakaian hijab. Hijrah dari mereka yang kemarin pakai celana jeans, sekarang pakai celana cingkrang. Itu aja hijrahnya. Apakah mereka kemudian menjadi manusia yang lebih baik dari hijrah itu? Ternyata enggak juga. Yang ada malah mereka menjadi orang-orang yang sombong dalam iman. Karena mereka merasa bahwa pakaian gua lebih agamis daripada pakaian lu. Kan begitu jadinya. Ini kesalahan-kesalahan berpikir yang kemudian dibelokkan ke arah yang lebih radikal. Ya, ketika mereka merasa bahwa ada orang yang tidak berpakaian sama seperti saya, berarti mereka tidak mempunyai keimanan yang setebal saya. Dan saya sudah pasti mempunyai peluang yang lebih besar masuk surga daripada mereka. Kesombongan-kesombongan inilah yang kemudian terbangun di orang-orang yang hijrah secara permukaan itu tadi.
setelah hijrah mereka mudah mengkafirkan dan membidahkan orang lain. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi saya bilang, karena pemahaman mereka terhadap agama itu nol. Jadi saya tidak pernah menyalahkan apa perkataannya Pak Jokowi misalnya, bahwa terorisme ini tidak berhubungan sama agama, ya kan? Karena ya memang dia beragama Islam misalnya. Tetapi pertanyaannya apakah dia paham terhadap agama yang sekarang dia anut? Nggak paham. Karena agama, nilai-nilai di dalam agama itu selalu mengajarkan kedamaian, kesejukan, terus kemampuan berpikir, logika, dan segala macam. Tapi kan orang-orang ini tidak. Dia tidak memahami apa yang sekarang dia anut. Ya kan? Dia lebih sibuk mengkafirkan orang, dia lebih sibuk mensesatkan orang. Tapi tidak pernah melihat kekafiran pada dirinya sendiri dan kesesatan pada dirinya sendiri. Orang-orang ini tidak mampu membedah, aku ini siapa? Karena tidak mampu membedah itu, mereka kemudian menunjuk orang lain bahwa kamu itu adalah orang yang tidak setebal saya dalam sisi keimanan. Kan gitu. Kalau kata seorang khalifah, Imam Ali bin Abu Thalib pada waktu itu, ada quote-nya menarik. Mereka yang akalnya melemah, kebanggaan dirinya menguat. Ya, karena mereka tidak mampu memahami nilai-nilai di dalam ajaran agamanya, akhirnya mereka membangun kebanggaan yang dalam dirinya itu melalui pakaian-pakaian. Sebenarnya apakah ada yang salah dengan ustadz tempat mereka mengaji? Bisa saja. Permasalahannya ini kan ustadz, semua orang bisa membangun gelarnya sebagai ustadz atau pengajar. Pertanyaannya apakah ustadz atau pengajar ini mempunyai kelayakan untuk mengajar, kan begitu. Semua orang bisa berbicara matematika. Semua orang bisa lah kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4 itu bisa. Tetapi apakah dia mempunyai kelayakan di dalam mengajar matematika, kan begitu. Yang lucu lagi, ada lagi yang mu'alaf, yang dulunya fisika misalnya kan, terus tiba-tiba mengajar matematika. Padahal dia sedang belajar juga matematika. Ini kan yang terjadi fenomena di Indonesia ini. Orang-orang yang tidak punya kelayakan mengajar tiba-tiba berbicara agama. Yang terjadi apa? Ya kesalahpahaman yang mereka dapatkan di dalam menafsirkan apa agama itu, kemudian ditularkan kepada orang-orang yang sedang mencari agama. Jadi ini disebut kesalahan berjamaah sudah. Dan sialnya pemerintah juga orang-orang yang berada di majelis yang mengatasnamakan ulama itu tidak pernah melihat fenomena ini sebagai suatu kesalahan atau sesuatu yang harus kita perbaiki. Dibiarkan begitu aja. Ya, jadi jangan salahkan kalau tiba-tiba ada orang-orang yang mempunyai pemikiran yang salah dalam agama dan kemudian menyerang orang-orang yang tidak seagama. Itu karena dari awal sudah tidak pernah dicegah. Beda dengan di beberapa negara-negara seperti Mesir misalnya, ya kan, Al-Azhar sudah mengeluarkan sertifikasi kepada orang-orang yang berceramah. Sudah mulai mencegah sejak dini apa yang terjadi nanti. Karena mereka tahu, mereka punya pengalaman buruk terhadap orang-orang yang punya pemahaman salah dan mengajarkan sesuatu yang salah itu kepada orang-orang yang sedang mencari agama. Nah, bagaimana kita bisa mengenali ustadz-ustadz yang bikin sesat tersebut? Mudah sih sebenarnya. Siapapun yang mengajarkan kesejukan, siapapun yang mengajarkan kedamaian, ayo kita ikuti pemikiran-pemikirannya. Dan ketika dia sudah mulai mengajarkan kebencian dan kekerasan, tinggalkan. Karena nggak ada di dalam agama itu mengajarkan kekerasan. Yang ada adalah orang-orang yang salah menafsirkan yang di dalam agama itu disesuaikan dengan konteks terkini. Misalnya, ada ayat-ayat perang. Ya. Ayat-ayat perang ini terjadi konteksnya apa? Terjadi pada masa apa? Ya kan? Pada situasi apa? Dan kenapa? Kan itu dulu. Jadi beda dong dengan situasi sekarang. Ayat-ayat perang itu sifatnya adalah memberikan menceritakan sebuah sejarah apa yang terjadi pada waktu itu dan memberikan logika-logika berpikir, pemahaman-pemahaman sampai pada niat-niat jangan berperang, kan begitu kan yang terjadi di ayat itu. Tetapi kan orang-orang sekarang karena dia tidak mampu berpikir logika konteksnya pada waktu itu, dia kemudian mengambil teksnya, ditaruh di masa sekarang dan disebarkan dengan pemahaman yang salah. Yang terjadi apa? Ya, akhirnya orang-orang yang diajarkan itu harus siap berperang, kan begitu. Udah beda sekali bahasanya. Ya.
yang terjadi di kitab suci itu biasanya adalah bagian daripada sejarah, apa yang diceritakan pada masa lalu pada orang-orang terdahulu. Yang kita ambil adalah pelajaran di dalamnya, bukan kemudian ini dimasukkan di masa sekarang dan kemudian dibangun seolah-olah kita berada pada masa lalu, masa terjadi perpecahan, masa terjadi pencarian dan segala macam. Apakah fenomena ini terkait masuknya ajaran Wahabi dari Arab? Wahabisme. Jadi begini, di dalam agama, dalam bentuk penafsiran yang berbeda, ada kelompok-kelompok pengusaha besar, pengusaha global, atau bahkan negara-negara besar, negara-negara superpower yang bekerja sama dengan beberapa negara-negara kecil untuk membangun konsep melalui kendaraan yang bernama agama ini dengan tujuan untuk menjajah pemikiran orang-orang yang ada di negara berkembang. Tujuannya apa? Tujuannya jelas sumber daya alam di negara itu. Jadi disebarkanlah bentuk-bentuk pemikiran yang salah supaya di dalam negeri kita berantem sendiri. Ya, seperti contoh ada beberapa kelompok-kelompok garis keras di banyak negara yang memakai jargon-jargon Islam, ya. Tetapi mereka berperilaku yang sama sekali jauh dari apa yang diajarkan di Islam. Tujuannya apa? Ya tujuannya dari mereka adalah membangun pasukan supaya bisa menguasai sumber daya alam di negeri itu. Itu aja tujuannya, nggak ada yang lain. Itulah yang disebut Wahabisme. Ya kan, bagaimana paham-paham Wahabi ini disebarkan itu bukan karena memang mereka ingin menyebarkan agama, tetapi mereka menyebarkan agenda politik melalui agama supaya orang-orang salah berpikir dan menjadi musuh-musuh di dalam negara. Istilahnya, kalau gue sebuah negara, gue nggak perlu harus mengerahkan banyak pasukan untuk menyerbu negara itu. Ya cukup racuni ideologi pemikiran mereka dengan ideologi politik melalui jalan agama supaya mereka berperang dengan orang itu sendiri. Nah, ketika kemudian orang di dalam negeri itu berperang antar saudara, ya kan, antara pemberontak dengan pemerintah, gue akan datang nih sebagai pahlawan, negara pahlawan untuk menyelesaikan masalah keamanan di negara itu. Tujuannya apa? Ya gue akan barter nih dengan sumber daya alam lu. Asik kan? Ya, konsep Wahabisme ya seperti itu. Apakah kita bisa berharap pada MUI dalam mengatasi persoalan ini? Ya seharusnya kita berharap lah. Ya, gelar ulama itu kan bukan gelar yang main-main. Gelar ulama itu kan karena orang-orang itu disebut sebagai orang-orang yang berilmu dalam memberikan pemahaman agama. Nah ketika mereka berilmu, ayo dong batasi orang-orang yang tidak berilmu itu. Jangan sampai ini menjadi salah kan semuanya. Karena tanggung jawab orang-orang yang salah itu adalah tanggung jawab mereka yang ngerti. Kalau mereka sudah mengerti bahwa ini salah, mulailah masuk ke dalamnya dan perbaiki. Dengan contohnya apa? Ya, mulailah mensertifikasi para penceramah-penceramah yang nggak jelas keilmuannya itu dan memberikan pemahaman-pemahaman yang salah kepada para jemaahnya. Lah mulai dari situ dulu, gampang kok. Begitu banyak tersebar di media sosial orang-orang yang salah berceramah dengan berceramah tentang kekerasan, berceramah tentang kebencian. Terus di mana yang namanya majelis ulama? Diam saja. Memang dipikir kalau diam itu menyelesaikan masalah, ya kan? Ketika kezoliman itu ada, orang-orang yang diam saat kezoliman itu terjadi, itu zolim. Nah, mau nggak majelis ulama itu dianggap sebagai bagian daripada orang-orang zolim, membiarkan kesalahan ini ada? Nah, kalau nggak mau, ya mulailah turun, perbaiki kesalahan ini. Jangan diam aja, hanya berpikir, ya gue mendingan sibuk di sertifikasi halal, ya kan, daripada gue sibuk menghadapi para penceramah itu. Bagaimana bisa sebuah majelis ulama lebih memperhatikan keislaman sebuah kulkas, ya kan, sepatu, cat, daripada berpikir tentang kehalalan seorang manusia dalam mencari agamanya. Apa pesan Mas Denny untuk anak muda yang berniat berhijrah? Oke, saya ngopi dulu ya kalau gitu ya. Iya. Untuk adik-adik sebenarnya yang berhijrah. Saya juga pernah punya pengalaman yang sama. Ketika saya mencari guru dalam tujuan mencari siapa saya melalui agama. Ya. Di sana akal saya pakai dalam mencari ilmu. Ya kan? Ilmu itu bukan berdasarkan dari seseorang saja, tetapi bagaimana logika berpikir kita bekerja, memfilter mana yang benar dan mana yang salah. Saya sering duduk di banyak majelis, ya kan, dan sering juga saya keluar dari majelis itu karena akal saya tidak bisa menerima penceramah yang ada. Saya bilang, bagaimana bisa kedamaian
Agama itu kan mengajarkan jalan damai. Bagaimana bisa kedamaian itu dilontarkan dengan cara yang salah? Karena benar kali salah itu sama dengan salah semuanya. Nah, ketika kemudian logika berpikir saya sudah menunjuk bahwa penceramaan ini salah, saya keluar dari majelis itu dan mencari guru lagi yang lebih tinggi. Jangan hanya berpatokan pada satu guru. Ya, sehingga lama-lama kita terbentuk menjadi karakter diri kita sendiri, orang yang terus-menerus mencari ilmu tanpa pernah selesai, ya kan? Dengan begitu kita mempunyai ilmu yang sangat banyak dalam diri kita. Di situ baru kita melihat bahwa ternyata diri kita bukan apa-apa sebenarnya. Lalu terus kenapa kita mesti harus sombong? Ya kan? Ketika kita nggak punya banyak ilmu dan kita terus mencari dan ternyata di atas langit masih ada langit, ya kan? Kenapa kita harus sombong? Nah, mulailah dari situ dulu. Sehingga jangan kemudian menjadikan para penceramah itu sebagai seorang dewa yang tidak punya salah dan dosa. Oh, mereka juga manusia kok. Ya kan? Ambillah yang baik dari mereka, dan ketika mereka sudah mulai salah, ketika mereka sudah mulai mengajarkan kebencian dan kekerasan, apalagi sampai menjadi penyerangan terhadap pemerintah, tinggalkan saat itu juga. Karena dia bukan penceramah, dia sebenarnya adalah orang yang ingin menanamkan doktrin di benak kalian supaya kalian bisa menjadi musuh negara. Camkan itu. Gaspol.